Pernah nggak sih satu kalimat doang bisa bikin satu fandom panas dalam semalam? Padahal yang ngomong ngerasa dia cuma lagi kasih opini biasa. Nah ini persis banget yang lagi terjadi sama salah satu idol K-pop dan efeknya sampai fans Indonesia ikut terseret. Jadi baru-baru ini nama Lawrence dari Ensign tiba-tiba jadi bahan perbincangan. Bukan karena comeback, bukan juga karena performance, tapi karena sebuah pernyataan yang dianggap cukup sensitif. Banyak yang merasa kata-katanya itu seperti meremehkan keberadaan idol K-pop asal Indonesia. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, kayaknya ini cuma salah paham deh. Awalnya, Lawrence membahas sesuatu yang sebenarnya cukup relate di dunia K-pop. Dia mengkritik konsep di mana dua member dari satu grup dipertandingkan untuk menentukan siapa yang terbaik. Kamu pasti pernah lihat kan? Voting member terbaik, perbandingan visual terbaik, atau bahkan main dansa terbaik dalam satu grup yang sama. Dan menurut Lawrence, konsep seperti itu justru bisa bikin fans saling ribut. Sampai di sini sebenarnya masih cukup masuk akal. Tapi masalahnya muncul di bagian selanjutnya. Dia memberikan contoh dan disinilah semuanya mulai bergeser. Dia bilang kurang lebih seperti ini. Saat melihat gelar-gelar seperti Idol Terbaik Generasi 5 atau bahkan Idol Wanita Indonesia Terbaik, dia merasa itu agak aneh. Dan dia sempat mempertanyakan, memangnya ada berapa banyak sih idol Indonesia di K-pop? Nah, kalimat ini yang kemudian jadi pemicu. Karena buat sebagian fans, terutama fans Indonesia, ini terdengar seperti, loh emangnya idol Indonesia sedikit, jadi nggak penting. Padahal kita tahu sekarang sudah ada beberapa idol Indonesia yang cukup dikenal. Mulai dari Dita Karang, kemudian ada Kim, sampai yang terbaru seperti Carmen. Dan kehadiran mereka itu justru jadi kebanggaan tersendiri buat fans Indonesia. Jadi wajar aja kalau kalimat tadi terasa sensitif. Tapi di sisi lain, kalau kita tarik mundur sedikit, sebenarnya Lawrence itu lagi ngomongin hal yang lebih luas. Dia nggak suka konsep labeling. Dia merasa memberi gelar terbaik itu kadang justru memicu perbandingan yang nggak sehat. Kayak kenapa harus ada nomor satu? Kenapa harus dibandingkan? Padahal setiap idol punya keunikan masing-masing. Dan di titik ini sebenarnya pesannya cukup positif. Cuma yaitu cara penyampaiannya. Kadang niat baik bisa terdengar beda kalau pilihan katanya kurang tepat. Dan di dunia K-pop yang fandomnya besar banget, satu kata aja bisa diartikan ke banyak arah. Setelah ramai dikritik, Lawrence akhirnya buka suara. Dia klarifikasi dan juga minta maaf. Dia bilang intinya dia nggak bermaksud meremehkan idol dari negara manapun, termasuk Indonesia. Justru dia percaya semua idol itu berbakat, tanpa perlu dikotakan dalam label terbaik. Dia juga mengakui contoh yang dia pakai, terutama yang menyebut kewarganegaraan, itu memang pilihan yang kurang tepat, dan itu yang bikin orang salah paham. Di sini sebenarnya kita bisa lihat satu hal penting. Masalah utamanya bukan selalu di niat, tapi di cara menyampaikan. Dari kasus ini ada satu pelajaran sederhana, di industri sebesar K-pop, kata-kata itu punya power yang besar banget. Apalagi kalau menyangkut identitas seperti negara atau asal-usul. Di satu sisi, fans juga punya hak untuk merasa tersinggung. Tapi di sisi lain, penting juga buat kita memahami konteks sebelum langsung bereaksi. Karena nggak semua yang terdengar negatif benar-benar dimaksudkan seperti itu. Dan mungkin ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana kita bisa lebih hati-hati, baik sebagai public figure maupun sebagai penonton.